Investasi menjadi pilihan aktivitas yang menjanjikan sebagai salah satu opsi untuk memperkuat kondisi finansial bagi kaum muda yang aktif dan juga produktif. Untuk itu, investasi reksadana sangat cocok bagi para investor milenial yang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan informasi, dan juga pengetahuan. Tidak heran sejak dikenal di Indonesia di tahun 1995, investasi reksadana berkembang pesat di tahun 1996, bahkan hingga saat ini. Dan peluang inilah yang digunakan sosok muda Sander Parawira untuk sukses membangun makmur. Aplikasi reksadana online untuk membantu generasi sadar investasi mencapai kebebasan finansial. Lantas seperti apa industri reksadana di tengah gejolak geopolitik yang terjadi saat ini, lonjakan inflasi, dan disrupsi digital? Founder sekaligus CEO Makmur, Sander Parawira, akan bergabung bersama saya di hari ini dalam The Journey. Halo Pak Sander, apa kabar? Halo, baik Bu Sinta, apa kabar juga? Baik juga, sehat ya Pak? Sehat, nah. Sudah siap nih untuk ngobrol-ngobrol di hari yang cerah ini dalam program The Journey? Siap. Mari Pak. Oke. Ya pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya dalam program The Journey, founder sekaligus CEO dari Makmur, Bapak Sander Parawira. Bersama-sama kita akan membahas bagaimana seorang Sander Parawira menjalankan bisnis investasi reksadana. Pak Sander, Anda ini kan sebagai sosok muda ya, yang akhirnya fokus menjalankan bisnis di bidang investasi reksadana. Nah, apa sebetulnya yang melatar belakangi seorang Sander Parawira akhirnya memilih bisnis ini? Latar belakang saya sih sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Saya lahir di keluarga biasa-biasa aja, berkecukupan lah. Tapi bukan keluarga konglomerat. Jadi papa saya juga bisnisnya itu di bidang besi baja, nggak ada hubungannya sama sekali dengan investasi. Modal awal saya saat mendirikan bisnis di bidang investasi ini cuma ada 3. Yang pertama itu visi saya untuk mendirikan perusahaan di bidang investasi yang berbeda. Yang kedua itu pengalaman saya bekerja 8 tahun di perusahaan Wall Street. Dan yang ketiga itu tabungan yang saya kumpulkan saat bekerja. Menjadi seorang profesional yang bergerak di bidang investasi reksadana ya, tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Begitu banyak yang sudah dilewati, jatuh bangun, tantangan, dan juga kegagalan mungkin ya. Boleh diceritakan Pak Sander, Anda sudah melewati apa saja? Waduh, panjang nih ceritanya. Dulu saya sempat hampir drop out dari kuliah untuk kerja di Facebook. Tapi kita mulai dari awal dulu aja kali ya. Sejak dulu mungkin saya memang selalu suka dengan mata pelajaran matematika gitu. Jadi pernah ada cerita lucu pas saya SMP. Pada suatu hari gitu abis ulangan mat, saya ngobrol nih sama teman. Kebetulan saya bilang, ulangannya tadi gampang banget ya. Nggak taunya gurunya tuh masih di belakang tembok. Jadi nggak sengaja kedengeran. Wah, saya langsung disamperin nih. Gurunya bilang, awas ya kamu nggak 100. Oke. Ternyata bener aja gitu. Ada satu soal yang saya nggak teliti, salah hitung gitu. Wah, itu mampus deh. Saya disuruh jalan jongkok, bolak-balik di lorong kelas gitu. Terus sempat dicubit juga gitu. Dan sampai sekarang bekasnya masih ada gitu. Nah, terus setelah itu saya kan SMA sempat sering mengikuti juga kompetisi matematika dari level provinsi sampai level Asia Pasifik. Dan terakhir saya terpilih jadi satu dari 6 siswa yang akan mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika Internasional tahun 2005. Waktu itu saya berhasil membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia dan sekaligus jadi orang pertama yang berhasil memecahkan Golden Problem. Golden Problem itu soal tersusah di Olimpiade itu. Nah, setelah itu saya lulus SMA dan saya berangkat ke Amerika untuk ambil S1. Singkat cerita, setelah saya lulus, saya mulai bekerja di perusahaan investasi. Itu perkenalan pertama saya dengan bidang investasi.
Dan di sana saya merasa at home ya, karena ternyata kerja di bidang investasi itu banyak matematikanya. Tapi jalan hidup kadang susah ditebak gitu. Baru sekitar 7 bulan kerja di sana, saya keterima S2 di Stanford. Sempet bimbang juga sih, sayang ninggalin kerjaan untuk kuliah lagi. Tapi setelah saya pikir-pikir, rasanya saya akan menyesal seumur hidup kalau udah keterima di Stanford tapi nggak sekolah di sana. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign dan mulai S2 gitu. Nah, saat saya di tengah-tengah S2, saya sempat juga summer internship di Facebook. Waktu itu setelah kontraknya selesai, ternyata mereka sangat puas gitu dengan hasil kerjaan saya. Dan mereka nyuruh saya untuk drop out supaya bisa kerja full time di sana. Tapi setelah saya pikir-pikir, rasanya sayang ya, ninggalin S2 padahal udah setengah jalan nih. Jadi akhirnya saya nggak ambil offer itu. Padahal offernya lumayan. Waktu itu Facebook juga nawarin saya saham mereka yang pre-IPO gitu. Jadi harganya masih murah. Uh, Setelah itu saya lulus S2 dan akhirnya balik lagi ke bidang investasi karena memang lebih tertarik dengan bidangnya dibandingkan dengan sosial media gitu. Jadi saya kerja di perusahaan Wall Street di bagian quantitative trading atau simpelnya trading menggunakan model matematika. Saya kerja di sana sampai akhirnya menduduki posisi sebagai Head of General Passive Trading Algorithm. Itu saya di sana 8 tahun gitu. Terus sebelum memutuskan akhirnya untuk resign dan kembali ke Indonesia untuk mendirikan Makmur ini. Oke, ini perjalanan yang panjang ya. Tidak mudah ya bagi seorang Sandor Prawira untuk bisa sampai ke titik ini. Tapi membahas mengenai bisnis ini sendiri ya. Sebelum membangun Makmur, Anda pernah membangun bisnis apa saja? Makmur ini bisnis pertama saya sih setelah pulang dari Amerika. Oke, jadi ini memang bisnis pertama Anda ya. Betul. Lalu berbicara mengenai ide nih, sebetulnya ide apa nih yang mengawali akhirnya terpikir untuk membangun bisnis di industri reksadana? Oke, ide awalnya itu mungkin dari kebiasaan menabung orang tua saya ya. Jadi sejak saya kecil, saya perhatikan kalau orang tua saya menyimpan mayoritas uangnya di deposito. Padahal kan aset mereka seharusnya bisa berkembang, jauh lebih berkembang kalau diinvestasikan di saham, obligasi, atau reksadana. Saat saya kerja di Amerika, saya sadar kalau orang Amerika itu hampir tidak menyimpan uangnya di deposito ya. Mereka biasa menginvestasikan uangnya ke pasar modal seperti saham dan obligasi melalui reksadana. Jadi saat muda itu mereka menginvestasikan asetnya kebanyakan di reksadana berbasis saham, tapi seiring bertambahnya umur mereka, mereka memindahkan asetnya ke reksadana yang berbasis obligasi atau pasar uang. Jadi ini kontras yang sangat besar ya. Jika kita melihat data Indonesia, mayoritas orang Indonesia itu behaviornya seperti orang tua saya. Jadi uang masyarakat yang disimpan di deposito dan tabungan itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan uang masyarakat yang diinvestasikan di saham atau obligasi atau reksadana. Jadi ini kontras yang sangat besar ya. Orang Indonesia itu uangnya tidak bekerja, sedangkan orang Amerika itu uangnya bekerja keras. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini di Indonesia kan? Menurut saya ada 3 alasan ya. Yang pertama itu karena literasi investasi di Indonesia masih sangat kurang. Yang kedua, trust masyarakat ke perusahaan investasi itu juga masih minim. Dan yang ketiga dan terakhir itu akses ke produk investasi dan nasihat investasi yang berkualitas itu juga sulit. Nah, saya mendirikan Makmur untuk menjadi solusi atas 3 masalah tersebut. Baik, lalu terkait dengan reaksi awal pasar nih dengan kehadiran startup Makmur. Sebetulnya sambutannya seperti apa sih? Apakah kehadiran Makmur ini pada awal-awal ya artinya berjalan mulus atau menghadapi tantangan? Reaksi awal pasarnya sih Makmur beruntung karena sangat baik ya. Jadi dalam 4 bulan pertama setelah launching, Makmur sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah bekerja sama dengan 10 manajer investasi yang percaya dengan visi dan misi Makmur. Padahal dari sisi marketing budget, Makmur itu tergolong konservatif ya. Bahkan sampai sekarang Makmur belum pernah pasang billboard atau bayar artis untuk endorse. Semuanya ini dicapai hanya dari word of mouth. Menurut saya faktor yang paling penting to win the market itu adalah user experience. Jadi budget Makmur memang sebagian besar dihabiskan untuk mengembangkan aplikasi dan peningkatan pelayanan.
Ini tentu sesuatu yang menarik ya, karena berbeda dengan pesaing-pesaingnya. Hal ini juga yang membuat banyak venture capital tertarik untuk berinvestasi di Makmur. Sampai sekarang Makmur sudah didukung 8 venture capital dan 4 angel investors, baik lokal maupun internasional. Semakin menarik dialog kita seputar bagaimana seorang Sandor Parawira menjalankan bisnis di industri reksadana, tapi kita harus tahan dulu dialognya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau kita lihat industri reksadana secara keseluruhan, dalam 10 bulan pertama di tahun 2023 ini, AUM atau dana kelolaan industri reksadana itu cenderung stagnan atau tidak ada pertumbuhan. Tapi menariknya, AUM Makmur itu justru tumbuh 4 kali lipat di periode yang sama. Kalau kita lihat dari sisi jumlah nasabah, sekarang Makmur sudah melayani lebih dari 600.000 nasabah yang tersebar di 500 kota di seluruh Indonesia.